memperluas cakupan insentif pajak. Sektor menjadi 18 sektor usaha, pemerintah menjadi 35,3 triliun rupiah. Jumat pagi, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Industri Manufaktur. Kami dari Kelompok Penter akan membahas seputar perpajakan dan COVID-19. Pertama, saya akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 ini dalam sektor perpajakan. Secara umum banyak usaha, banyak bisnis yang mengalami kesulitan beroperasi di tengah gerakan social distancing, kebijakan PSBB, kebijakan work from home, dan lainnya. Sehingga menyebabkan adanya kemacetan atau kesulitan untuk pembayaran pajak dari wajib pajak kepada negara, terutama pajak penghasilan. Kemudian secara khusus saya akan membahas tentang dampak dari pandemi COVID ini dari sudut pandang yang pertama yaitu pemilik usaha, yang kedua adalah bisnis pariwisata dan hiburan, yang ketiga adalah bisnis startup, dan yang keempat adalah investor. Dari sudut pandang pemilik usaha, pembayaran pajak menjadi sangat berat akibat aktivitas bisnis yang terhambat, sehingga para pengusaha harus mengantisipasinya dengan melakukan efisiensi biaya, terutama pengurangan jumlah dan beban tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, per 12 Mei 2020, jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan terkena PHK mencapai 1.722.958 orang, di mana sekitar 1.032.960 orang merupakan pekerja formal yang dirumahkan, dan terdapat 375.165 pekerja formal yang menjadi korban PHK. Kemenaker juga mencatat terdapat 316.000 pekerja informal yang terdampak akibat melemahnya perekonomian karena pandemi COVID-19 ini. Dari sisi perusahaan, terdapat sebanyak 85.000 perusahaan yang tercatat melakukan PHK dan merumahkan para pekerjanya. Sedangkan Kamar Dagang Industri Indonesia telah mencatatkan angka yang jauh lebih tinggi, yaitu sebanyak 6 juta pekerja yang telah dirumahkan maupun di PHK. Nah, dengan jumlah yang terbesar itu adalah 2,1 juta orang dari industri tekstil, dilanjutkan dengan bisnis restoran sebanyak 1 juta orang, dan perhotelan sebanyak 430.000 orang. Selain itu, para pengusaha pun juga telah mengajukan permohonan insentif pajak atau keringanan pajak. Hal ini terbukti dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang telah menerima hampir 30.000 permohonan insentif dari pengusaha di tengah pandemi virus COVID-19 ini, dengan 29.730 permohonan WP yang telah disetujui. Insentif yang diberikan adalah untuk PPh pasal 25 dengan pengurangan besarnya angsuran sebesar 30% dari total angsuran yang seharusnya dibayar selama 6 bulan, yaitu dari April hingga September 2020. Insentif PPh pasal 25 ini diberikan karena banyaknya pelaku usaha yang mulai berkurang aktivitasnya atau bahkan menghentikan usahanya untuk sementara selama pandemik ini belum berhenti, yang menyebabkan produktivitas wajib pajak menjadi turun sehingga mengalami kesulitan ekonomi. Perekonomian menjadi melemah bagi berbagai sektor bisnis, terlebih sektor pariwisata, transportasi, hiburan, dan akomodasi seperti restoran dan perhotelan, yang menjadi yang paling rentan. Aktivitas bisnis di sektor-sektor ini sangat terhambat dan terganggu, sehingga menyebabkan penurunan kinerja, menimbulkan pemutusan hubungan kerja, bahkan hingga terancam bangkrut. Berdasarkan hasil riset dari Livepol, diketahui tingkat kunjungan ke laman-laman penyedia tiket hotel maupun transportasi telah turun drastis sejak awal tahun. Penurunan per bulan April lalu bahkan sudah mencapai 70% dibanding puncak kunjungan yang terjadi di Desember 2019. Kunjungan ke situs-situs ini juga turun akibat lesunya industri pariwisata nasional pasca pandemi COVID-19 ini terjadi. Banyaknya rute penerbangan yang ditutup serta tidak beroperasinya sejumlah penginapan juga menjadi sebab penurunan trafik ini terjadi. Bahkan ICAO atau The International Civil Aviation Organization memprediksi bahwa dunia penerbangan internasional dapat kehilangan 1,2 miliar penumpangnya hingga September 2020. Kemudian menurut data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, hingga akhir bulan April terdapat 1.226 hotel yang sudah tutup karena terdampak pandemi COVID-19 ini. Pendapatan devisa sektor pariwisata periode Januari hingga April 2020 yang berpotensi hilang mencapai 4 miliar dolar AS. Semua hal ini menyebabkan kesulitan pembayaran pajak, terutama pajak PPh badan bagi bisnis-bisnis tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa sudah ada 215.255 wajib pajak badan yang mengajukan permohonan insentif pajak dalam bentuk keringanan pajak akibat bisnis mereka yang terdampak COVID-19. Terdapat sebanyak 1.903.151 perusahaan yang pengajuannya berhasil disetujui, sedangkan sisanya sebanyak 22.104 wajib pajak badan tidak disetujui karena tidak sesuai dengan kriteria perusahaan yang mendapat keringanan pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 dan Nomor 44 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19.
Tidak hanya bisnis pariwisata dan hiburan, bisnis wisata pun terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Seperti Uber misalnya yang telah menyatakan hendak melakukan PHK terhadap 3.700 karyawannya atau setara dengan 14% total jumlah pekerja. Startup akomodasi dan wisata Airbnb juga telah melakukan PHK terhadap 1.900 karyawannya atau sekitar 25% dari tenaga kerja perusahaan. Semuanya merupakan karyawan divisi customer service dan rekrutmen. Langkah ini diambil setelah mereka mengumumkan kerugian sebesar 2,9 miliar US dollar atau sekitar 43 triliun rupiah pada Mei ini. Menurut Dara, CEO Uber, bisnisnya mengalami penurunan hingga 80% di bulan April lalu. Padahal di triwulan pertama tahun 2019 lalu, Uber mengantongi pendapatan senilai 3,10 miliar dolar. Hal ini berbanding terbalik dengan Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak yang mengalami kenaikan permintaan penjualan sembako hingga 400% seminggu setelah kebijakan PSBB diumumkan oleh pemerintah dengan nilai transaksi mencapai 4,1 miliar rupiah. Nuraini Razak atau VP of Corporate Communication Tokopedia menyatakan bahwa angka penjualan di kategori kesehatan, keperluan rumah tangga, hobi, serta makanan dan minuman telah meningkat secara signifikan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Tech in Asia, terdapat sekitar 8% startup di Asia Tenggara yang terkena dampak negatif dari wabah COVID-19 ini. Jaringan operator hotel Aerie atau Aerie Rooms akan menghentikan operasional mereka secara permanen pada 31 Mei 2020 akibat lesunya industri pariwisata di tengah pandemi COVID ini. Hingga saat ini Aerie juga telah merumahkan 70% karyawannya. Bukan hanya Aerie, hal yang sama juga dialami Oyo. Mereka telah merumahkan ribuan karyawannya setelah memperkirakan adanya penurunan omset hingga 60% di tahun 2020. Red Doors dan Traveloka juga melakukan efisiensi jumlah karyawan agar bisnisnya tetap berjalan di situasi seperti sekarang. Bahkan Grab pun juga menyatakan pandemi COVID ini berdampak signifikan bagi keseluruhan pendapatan bisnis utamanya. Hui Ling Tan selaku co-founder Grab mengatakan pendapatan mereka akan lebih rendah dibanding apa yang mereka peroleh sebelum wabah ini menyebar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis startup yang terkena dampak dari COVID-19 ini dan terancam tidak mampu membayar pajak akibat lesunya atau penurunan bisnis mereka adalah dari sektor pariwisata dan hiburan. Sedangkan sektor bisnis startup yang tidak begitu terancam adalah platform-platform e-commerce yang ada. Selanjutnya saya akan membahas dari sisi investor. Indeks harga saham gabungan atau IHSG turun pada akhir perdagangan Jumat 15 Mei kemarin. Indeks masuk ke zona merah 0,14% atau 6,23 poin di level 4.507,61. Kemudian dari 694 saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, sebanyak 149 saham bergerak menguat, 221 saham bergerak melemah, dan 324 saham stagnan. Sektor industri konsumsi mengalami peningkatan sebesar 1,89% atau setara dengan 35,11 poin, disusul sektor manufaktur sebesar 1,73% atau setara dengan 19,69 poin, dan saham-saham di sektor aneka industri sebesar 2,53% atau setara dengan 17,69 poin. Sedangkan sektor saham yang melemah adalah keuangan yang mencapai minus 2,67% atau setara dengan minus 23,51 poin. Berikutnya adalah sektor perdagangan sebesar minus 0,52% atau minus 3,04 poin. Lalu saham di sektor pertambangan menyusut hingga minus 0,13% atau minus 1,62 poin. Sehingga dalam praktiknya, pelaku pasar trader menjadi lebih rentan dan lebih terkena dampak dibanding investor jangka panjang. Karena pada dasarnya semakin besar penurunan pasar saham, maka semakin besar juga potensi keuntungan di masa depan. Selain itu, semakin lama, kemungkinan pemulihan ekonomi juga akan semakin tinggi. Sehingga bagi investor jangka panjang, dampaknya tidak begitu berarti dan signifikan. Lain halnya dengan trader yang melakukan kegiatan jual beli saham dalam jangka pendek tentu akan lebih beresiko. Oleh karena itu, trader akan lebih terancam untuk tidak mampu membayar pajak dibanding investor jangka panjang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pemerintah pusat dan daerah dalam aturan perpajakan dari perspektif UU Perpajakan. Yang pertama yaitu upaya pemerintah pusat. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 156-PJ-2020 tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus corona 2019 mengatur bahwa WP pribadi yang melapor SPT tahunan untuk tahun pajak 2019 dan melakukan pembayaran atas jumlah pajak kurang bayar 2019 sampai dengan 30 April 2020 maka diberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan. Kemudian yang kedua, WP pribadi peserta amnesti pajak dan yang berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pengalihan
dan investasi harta tambahan atau realisasi penempatan harta tambahan diberi kelonggaran dalam penyampaian sampai 30 April 2020. Kemudian yang ketiga, WP dapat menyampaikan SPT masa PPh pemotongan atau pemungutan untuk masa pajak Februari 2020 dari 21 Maret sampai 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi administratif keterlambatan. Kemudian, pengajuan upaya hukum seperti keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang kedua diberi perpanjangan waktu sampai 31 Mei 2020. Kemudian, adanya relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT paling lambat sampai 30 Juni 2020 bagi WP badan dan WP pribadi yang melakukan pembukuan untuk akhir buku 31 Desember 2019 dan tidak dikenakan sanksi denda keterlambatan. Namun, jika kurang bayar dan baru disetor setelah 30 April 2020, tetap dikenakan sanksi bunga 2% per bulan. Upaya selanjutnya yaitu menurut PMK nomor 44 tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Coronavirus Disease 2019 di bab 2 tentang insentif PPh pasal 21 menyatakan bahwa PPh 21 pegawai ditanggung oleh pemerintah dengan kriteria tertentu untuk 1062 bidang industri, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat. Kemudian di bab 4 tentang insentif PPh pasal 22 impor menyatakan bahwa PPh pasal 22 impor dibebaskan dari pemungutan kepada WP dengan kriteria tertentu. Untuk 431 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat. Kemudian di bab 5 pasal 11 tentang insentif angsuran PPh pasal 25 menyatakan bahwa WP dengan kriteria tertentu diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dari angsuran PPh yang terutang. Di bab 6 tentang insentif PPN menyatakan bahwa WP dengan kriteria tertentu untuk 431 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat dan memberikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar rupiah dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah. Seluruh insentif tersebut berlaku dari April hingga September 2020. Kemudian ada pula penambahan jumlah sektor usaha yang menerima fasilitas pajak yakni kepada pelaku UMKM. Untuk insentif PPh pasal 21, PPh pasal 22 impor, angsuran PPh pasal 25, PPN, dan insentif pajak UMKM. Insentif pajak UMKM yang dikenakan yakni sebesar 0,5% yang ditanggung oleh pemerintah sehingga WP UMKM tidak perlu melakukan setoran. Kemudian ada pula menurut PMK nomor 34 PMK 04 2020 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di bab 2 tentang fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan menyatakan bahwa impor barang untuk keperluan penanganan pandemi corona diberikan pembebasan bea masuk dan atau cukai, tidak dipungut PPN dan pajak penjualan atas barang mewah dan dibebaskan dari pemungutan PPh pasal 22. Selanjutnya yaitu upaya pemerintah daerah. Secara umum, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan dengan dikeluarkannya aturan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Dikeluarkannya kebijakan ini sebagai penanganan dampak ekonomi dengan pemberian insentif berupa pengurangan atau pembebasan pajak daerah, perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membebaskan pajak hotel dan restoran yang berlaku mulai 1 April 2020 melalui surat PMK dan berlaku pada 10 destinasi pariwisata dan 33 kabupaten atau kota. Pemerintah pusat pun mengirimkan 3,3 triliun rupiah kepada pemerintah daerah agar tidak mengalami kerugian dari adanya pembebasan pungutan pajak tersebut. Untuk penerapannya sendiri, contohnya yaitu untuk daerah Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa Jatim akan membebaskan pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 serta bea balik nama kendaraan, dan ini sudah berlaku di Surabaya. Kemudian ada pula di Tulungagung yang membebaskan pajak hotel, restoran, dan hiburan selama 3 bulan ke depan dari bulan April hingga Juni, sesuai dengan instruksi Menteri. Kemudian, ada pula Kediri yang membebaskan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir bagi pengusaha yang tidak mem-PHK karyawannya untuk bulan Maret dan April. Kemudian Blitar juga membebaskan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir selama 3 bulan.
Sedangkan untuk DKI Jakarta, menurut Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administratif pajak daerah selama status tanggap darurat bencana COVID-19, DKI Jakarta akan membebaskan sanksi administratif yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok pajak. Kemudian, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta, maka akan dimungkinkan adanya pengurangan pokok pajak daerah bagi pelaku usaha yang terkena dampak untuk semua jenis pajak, seperti PBB P2, PKB, bea balik nama kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah, dan pajak bahan kendaraan bermotor. Kemudian sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 tentang pengenaan PBB P2 untuk tahun 2020 untuk tahun 2020 ini, maka pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif dengan tidak menaikkan pembayaran PBB P2. Selain itu, sanksi administratif atas tunggakan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya akan ditiadakan dari 3 April sampai 29 Mei 2020. Untuk Bali, Dinas Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bali memutuskan untuk menghilangkan sanksi administratif berupa bunga dan denda PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor dari 21 April hingga 28 Agustus 2020 untuk sekitar 342.000 unit kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu sektor swasta seperti pelaku bisnis dan pelaku investor. Banyak hal yang mereka lakukan untuk tetap meningkatkan kinerja keuangan mereka dan tetap membayar pajak atau wajib pajak di dalam keadaan COVID-19 ini. Tergantung dengan segala apapun yang mereka lakukan sesuai dengan bidang mereka pastinya. Nah, banyak yang melakukan penyesuaian produk dengan kebutuhan yang relevan saat ini atau saat pandemi COVID-19 ini. Seperti pada pengusaha makanan dan minuman, mereka tidak hanya menyediakan makanan sekali santap saja, namun mereka menyediakan bahan baku masak yang praktis dan sehat. Nah, berbeda pula dengan bidang pakaian. Di bidang pakaian ini, banyak yang sudah menggeser fokusnya mereka membuat masker ataupun APD. Sekalian yang banyak digunakan untuk orang-orang untuk seperti bentuk perlindungan diri. Nah, upaya yang selanjutnya yaitu mereka melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram yang sekarang ini lagi trending, seperti Instastory, Feeds, ataupun lainnya. Nah, Instagram kali ini mereka membantu atau cukup membantu pelaku bisnis dan UMKM untuk meningkatkan omset, seperti stiker pemesanan di story mereka. Pelaku bisnis dapat memasukkan tautan bisnis mereka sehingga dapat terhubung dengan online seperti GoFood dan GrabFood. Dan bukan hanya itu saja, mereka menyediakan stiker gift card yang berguna untuk memasarkan voucher potongan harga. Nah, upaya selanjutnya yaitu mengatur cash flow. Perusahaan di mana berubah dari metode attack menjadi metode survival, seperti penekanan biaya untuk branding perusahaan, menunda kegiatan ekspansi, dan hingga menunda campaign lebaran. Upaya selanjutnya yaitu pengaturan ulang kegiatan kerja, seperti hal yang sekarang kita ketahui yaitu work from home. Namun tetap terpantau agar karyawan tetap produktif dan membuat rencana kerja dari urutan yang paling prioritas untuk dikerjakan. Nah, yang paling terakhir upaya yang mereka lakukan yaitu sekarang ini di bidang pariwisata seperti perhotelan itu sangat menurun dan yang bahkan ada yang tutup. Nah, langkah yang diambil itu untuk yang buka sekarang, yang tetap buka, berusaha, ada yang digunakan untuk bergabung dengan pemerintah demi mereka cukup mengapresiasi dokter-dokter yang ada atau yang berada di garis depan itu. Ada yang berarti itu seperti hotel mereka disediakan untuk orang-orang kesehatan. Nah, selanjutnya itu ada beberapa hotel juga yang buka untuk tamu-tamu. Itu banyak hal yang mereka lakukan seperti menjual kamar dengan tambahan benefit
dan voucher itu. Selanjutnya yaitu upaya sektor swasta di bidang investor. Ini adalah upaya-upaya para investor lakukan atau bagi kalian yang ingin melakukan investasi. Yang pertama yaitu mengalokasikan dana dengan terencana, di mana menggunakan dana yang memang ditunjukkan untuk berinvestasi dan jangan menggunakan tabungan ataupun yang biasa untuk kebutuhan sehari-hari. Karena dana tersebut lebih baik digunakan untuk hal-hal yang penting saja. Justru kita atau para investor itu harus meningkatkan dana darurat yang dimiliki oleh kita selama masa pandemi. Yang selanjutnya yaitu melakukan pengecekan terhadap profil risiko perusahaan yang menjadi tempat kita melakukan investasi. Nah, banyak hal yang untuk dipertimbangkan, dan jika memang mengalami kerugian lebih dari ambang batas, maka investor dapat menjual saham. Namun, jika masih belum terlalu rugi dan dapat ditoleransi, sebaiknya tetap mempertahankan investasinya di perusahaan tersebut dan sampai keadaan menjadi pulih, karena tujuan investasi sebaiknya memang untuk jangka panjang. Upaya yang selanjutnya yaitu mampu membaca peluang di mana dapat menganalisis perusahaan di sektor apa yang masih dapat bertahan, stabil, atau justru meningkat saat pandemi. Contohnya seperti perusahaan di bidang telekomunikasi yang mengalami penguatan harga saham dikarenakan adanya peningkatan permintaan terhadap kebutuhan akses internet demi mendukung work from home. Nah, yang selanjutnya yaitu melakukan diverifikasi investasi, di mana mempertimbangkan instrumen investasi berbiaya rendah seperti reksadana yang merupakan gabungan dari beberapa saham maupun untuk memperkecil risiko. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha swasta, maka diharapkan dapat mempertahankan kinerja keuangan di saat sulit, yang didapat dilihat dari cash flow yang dimiliki serta profitabilitas perusahaan. Dengan menjaga stabilitas cash flow perusahaan, maka perusahaan pun diharapkan mampu untuk pulih sedikit demi sedikit. Karena meskipun pemerintah telah memberikan insentif pajak, namun hal ini tidak berlangsung seterusnya. Dan jika masa insentif tersebut telah usai, maka perusahaan pun tidak merasa kaget karena telah berupaya menstabilkan keadaan keuangannya dari sejak masa pandemi. Kemudian, untuk investor sendiri, dengan melakukan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memperkecil risiko dalam berinvestasi. Nah, ini ada beberapa tips dan saran kami yang lebih baik dilakukan untuk para investor dan founder startup dalam situasi saat ini. Yang pertama yaitu seperti tadi, tenanglah dan buat rencana sesuai dengan pergerakan pasar. Berinvestasi yang menurut kita cocok. Jangan membuat atau melakukan utang dengan yang banyak, utang yang sangat banyak. Dan jangan pernah menjual aset finansial. Yang kedua yaitu pertahankan alokasi asetmu. Yang ketiga, pertahankan diverifikasi. Jangan memiliki terlalu banyak aset di satu industri saja demi memperkecil risiko kerugian akibat nilai saham yang turun. Dan untuk private equity investment seperti startup, usahakan mempertahankan 5 hingga 10% net worth dan pertahankan nilainya. Untuk startup, beberapa perusahaan beruntung seperti kesehatan, delivery, kebersihan, dan lain-lain. Tapi di luar itu, mayoritas startup tengah menghadapi masa yang sulit. Untuk yang menghadapi kesulitan, harus bertindak dan menavigasi revenue, biaya, dan cash flow perusahaan di masa seperti ini. Dan yang selanjutnya yaitu perkirakan cash flow-mu. Pastikan kamu mempunyai dana yang cukup untuk minimal 18 bulan ke depan. Jika tidak, potong biaya dan cari pendapatan sampai kamu memiliki dana tersebut. Terutama jika kamu tidak mendapatkan investor dalam waktu yang dekat. Di saat ini yang sama, ajukan fasilitas kredit
yang bisa membantu mendapatkan uang dengan cepat. Beberapa founder biasanya kesulitan mendapatkan jaminan mengajukan kredit. Jika kamu mempunyai dana yang cukup banyak, disarankan untuk memotong biaya yang tidak perlu, dan biaya tersebut bisa mempertahankan keuangan kamu selama 24-30 bulan. Memotong biaya-biaya seperti biaya kantor. Pertimbangkan lagi apakah sekarang kamu perlu menyewa tempat untuk biasanya kalian bekerja, atau bisa menghemat 2% biaya dengan memanfaatkan software untuk bekerja secara online. Nah, untuk biaya kesejahteraan pegawai, beberapa aktivitas team bonding bisa dilakukan secara gratis saat ini. Nah, selanjutnya yaitu manajemen cash flow. Buat paket atau layanan yang mampu mendapatkan uang dengan cepat. Selanjutnya yaitu strategi. Tahan ekspansi ke luar negeri dan mungkin hentikan operasi beberapa produk yang tidak menghasilkan pendapatan yang sepadan.